Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helmi Bersentari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio dari PT Indofood Sukses Makmur. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Yang dari rasio likuiditas ini, yang pertama ada kurang rasio. Pada tahun 2020, PT Indofood memiliki rasio sebesar 13%. Lalu pada tahun 2021, kurang rasio ini kurang rasio PT Indofood sebesar 13%. Mengapa tahun 2020 dan 2021 tidak mengalami kenaikan signifikan? Dikarenakan aktiva lancar dan utang lancar dari perusahaan ini juga ikut mengalami kenaikan, jadi makanya tidak ada perbedaan kurang rasio yang terlalu jauh. Lalu pada tahun 2022 kurang rasio ini naik menjadi 17%. Hal ini dikarenakan perusahaan ini dapat mengurangi utang lancarnya sehingga kurang rasionya juga tetap tidak ada pengaruhnya dan tetap ada kenaikan. Yang kedua ada rasio kas. Pada tahun 2020 rasio kas perusahaan ini adalah sebesar 61%. Lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 72% dikarenakan kas dan setara kas juga utang lancar perusahaan ikut mengalami kenaikan. Lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 80%. Hal ini dikarenakan perusahaan ini dapat menurunkan utang lancarnya sehingga rasio kas pun tetap naik. Yang berikutnya ada rasio cepat. Pada tahun 2020 rasio ini sebesar 97%. Lalu pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 102% dikarenakan adanya kenaikan pada utang lancar juga hasil penjumlahan pada aktiva lancar juga persediaan. Lalu pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan menjadi 12%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan hutang dan kenaikan pada persediaan yang menyebabkan rasio cepat pada tahun 2022 naik menjadi 12%. Berikutnya ada WCTA rasio. Pada tahun 2020 rasio WCTA memiliki 6%. Lalu pada 2021 naik menjadi 7% dikarenakan jumlah aktiva juga aktiva lancar dan utang lancar mengalami kenaikan. Lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13% dikarenakan jumlah aktiva mengalami kenaikan serta adanya penurunan pada utang lancar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rasio aktivitas. Yang pertama ada rasio Tato. Pada tahun 2020, perusahaan ini memiliki rasio Tato sebesar 50%, lalu pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 5% menjadi 55% dikarenakan adanya kenaikan pada penjualan dan total aktiva. Lalu pada 2022 pun naik menjadi 61% dikarenakan penjualan dan total aktiva pun ikut menaik. Berikutnya ada receivable turnover ratio. Pada tahun 2020, rasio ini memiliki sebesar 174%, lalu pada 2021 mengalami kenaikan menjadi 195% dikarenakan penjualan neto dan piutang rata-rata mengalami kenaikan. Lalu pada tahun 2022 receivable turnover ratio ini mengalami penurunan menjadi 172% dikarenakan adanya penurunan pada penjualan neto dan adanya sedikit kenaikan pada piutang rata-rata. Berikutnya ada DOR ratio. Pada tahun 2020 rasio ini memiliki kebesaran sebesar 7%. Lalu pada 2021 rasio ini mengalami penurunan menjadi 6% dikarenakan naiknya piutang rata-rata dan juga penjualan. Lalu pada tahun 2020 rasio ini tetap memiliki kesamaan yaitu 6% dengan tahun sebelumnya. Kemudian berikutnya ada inventory turnover ratio. Pada tahun 2020 rasio ini pada tahun 2020 memiliki rasio sebesar 67%.
Lalu pada tahun 2021 rasio ini tetap pada 67% dikarenakan harga pokok penjualan naik dan penjualan rata-rata pun naik. Lalu pada 2022 rasio ini naik menjadi 69% dikarenakan adanya kenaikan pada harga pokok penjualan dan penjualan rata-rata. Kemudian ada ADI rasio. Pada tahun 2020 rasio ini memiliki besaran sebesar 149%. Lalu pada tahun 2021 rasio ini tetap pada rasio 149% dikarenakan adanya kenaikan dari penjualan rata-rata dan harga pokok penjualan. Lalu pada tahun 2022 rasio ini mengalami kenaikan pada tahun 2022 rasio ini mengalami penurunan sebesar menjadi 144% dikarenakan penjualan rata-rata dan harga pokok penjualan naik secara drastis. Lalu yang terakhir dari rasio ini adalah aset turnover. Pada tahun 2020, aset ini memiliki rasio sebesar 50%, lalu pada 2021 naik menjadi 5% menjadi 55% karena adanya kenaikan pada penjualan dan total aktiva pada perusahaan ini. Lalu pada tahun 2022 naik sebesar 6% menjadi 61% karena adanya kenaikan pada penjualan dan total aktiva yang signifikan. Lalu ada rasio solvabilitas. Kemudian saya membalas rasio solvabilitas. Yang pertama ada DER rasio. Pada tahun 2020, rasio ini memiliki besaran sebesar 106%. Lalu pada tahun 2021, rasio ini naik 1% menjadi 107% dikarenakan total hutang dan modal sendiri mengalami kenaikan. Lalu pada tahun 2022, rasio DER naik menjadi 109% dikarenakan total hutang mengalami kenaikan dan modal sendiri mengalami penurunan. Berikutnya DIR rasio. Pada tahun 2020 rasio ini memiliki besaran sebesar 51%. Lalu pada tahun 2021 rasio ini mengalami kenaikan 1% menjadi 52% dikarenakan total hutang dan total aktiva perusahaan Indofood mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun 2022, rasio ini mengalami penurunan menjadi 48% dikarenakan penurunannya total hutang dan kenaikan total aktiva yang menyebabkan rasio dari DAR mengalami penurunan. Berikutnya ada rasio LTDI rasio. Pada tahun 2020, rasio ini memiliki besaran sebesar 71%. Kemudian pada 2021 mengalami penurunan menjadi 60% dikarenakan adanya penurunan dari hutang jangka panjang dan kenaikan dari modal. Kemudian pada 2020, rasio LTDI rasio mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 108% dikarenakan hutang jangka panjang yang memiliki kenaikan dan modal sendiri yang memiliki kenaikan yang lumayan. Yang terakhir dari rasio ini adalah TIER rasio atau TIER rasio. Pada tahun 2020 rasio ini mengalami minus 687%. Kemudian pada 2021 rasio ini mengalami penurunan ke minus 585, di mana yang karena EBIT dari perusahaan Indofood mengalami kenaikan dan bunganya pun mengalami kenaikan. Lalu pada 2022 rasio ini menurun lagi menjadi minus 246 dikarenakan EBIT dari perusahaan Indofood naik menjadi 19 juta dan bunga pun naik menjadi 7 juta. Yang kemudian berikutnya saya akan membahas rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang pertama ini adalah GPM. Pada tahun 2020, rasio GPM memiliki besaran sebesar 33%. Kemudian pada tahun 2021 tetap memiliki 33%.
Kemudian pada tahun 2022 rasio ini mengalami penurunan menjadi 31% dikarenakan laba kotor dan penjualan mengalami kenaikan. Selanjutnya ada PMR rasio. Pada tahun 2020, rasio ini memiliki sebesar 16%, lalu pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 1% menjadi 17% dikarenakan EBIT dan penjualan mengalami kenaikan. Lalu pada 2022, perusahaan Indofood rasio ini mengalami kenaikan sebesar 1% menjadi 18%. Hal ini dikarenakan EBIT dan penjualan pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Berikutnya ada NPM rasio. Pada tahun 2020, rasio ini memiliki besaran sebesar 11%, lalu pada 2021 rasio ini tetap memiliki sama 11% walaupun adanya kenaikan, dan pada 2022 rasio ini mengalami penurunan menjadi 8% dikarenakan EIT-nya mengalami penurunan walaupun penjualan naik. Kemudian ada ROA rasio. Pada tahun 2020 rasio ini menjadi sebesar 8%. Kemudian pada 2021 naik 1% menjadi 9% dikarenakan EBIT dan total aktiva memiliki kenaikan. Lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan juga menjadi 11% dikarenakan EBIT-nya yang semula 16 juta menjadi 19 juta dan total aktivanya mengalami kenaikan yang dari asalnya 179 juta menjadi 180 juta. Kemudian ada ROE rasio. Pada tahun 2020, rasio ini memiliki besaran 997%. Kemudian pada 2021 naik menjadi 1276%. Hal ini dikarenakan laba bersih pada perusahaan PT Indofood naik menjadi 11 juta. Lalu pada 2022, rasio ini mengalami penurunan menjadi 1047%. Hal ini dikarenakan laba bersih mengalami penurunan yang dasarnya pada tahun 2021 11 juta, tapi pada 2022 turun menjadi 9 juta. Berikutnya ada ROI rasio. Pada tahun 2020, rasio ini memiliki besaran sebesar 5%. Kemudian pada tahun 2021, rasio ini mengalami kenaikan 1% menjadi 6% dikarenakan adanya kenaikan pada EIT dan total aktiva. Kemudian tetapi pada tahun 2022, rasio ROI ini menurun menjadi 5% dikarenakan adanya penurunan pada EIT walaupun total aktivanya mengalami kenaikan. Yang terakhir dari rasio ini adalah rasio IPS. Pada tahun 2020, rasio ini memiliki besaran 404%. Kemudian pada 2021 naik menjadi 449% dikarenakan EIT-nya mengalami kenaikan dan jumlah lembar saham pun memiliki kenaikan. Nah, pada tahun 2022 rasio IPS ini mengalami penurunan dikarenakan earning after tax atau EIT ini mengalami penurunan juga walaupun jumlah lembar saham mengalami kenaikan. Yang terakhir ada rasio pasar. PER pada tahun 2020 sebesar 119%. Kemudian pada 2021 mengalami penurunan menjadi 100% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 12%. Sekian, itulah penjelasan rasio tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.